아! 이건 아닌데. 권나무 씨는 법이 왜 필요하다고 생각하십니까? 죄 지은 사람 처벌. 법은 사람을 처벌하지 않기 위해 있는 겁니다. Yang awalnya diremehkan, karena rakyat sipil biasa, namun dapat merubah hukum di Korea Selatan. Pria ini mengajarkan hakim terbaik Korea Selatan. Arti dari hukum sebenarnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita simak video selanjutnya. Film ini berlatar pada tahun 2008, menerapkan sistem juri untuk pertama kalinya dalam sebuah sidang kasus pembunuhan. Kasus ini melibatkan seorang ibu yang diduga dibunuh oleh anaknya yang memiliki cacat. Dalam sidang bersejarah ini, juri yang terlibat adalah masyarakat biasa yang telah diseleksi oleh pengadilan. Dan mereka tanpa pengetahuan hukum sama sekali. Kejadian ini adalah momen yang sangat berharga dalam sejarah dan media. Karena untuk pertama kalinya masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan dalam proses peradilan. 비전문가인 일반인이 판결하는 게 정당합니까? Sedikit informasi, fungsi juri ini adalah untuk melihat sisi keadilan berdasarkan hati nurani manusia. Dan membantu hakim untuk memutuskan keputusan peradilan. Dan tokoh utamanya adalah hakim wanita yang bernama Jong Geom. Dia memiliki pengalaman 18 tahun. Dan itu cukup untuk memimpin sidang ini. Namun saat sidang dimulai, Jong Geom menyadari bahwa satu anggota jurinya kurang. 한 명을 뺐다고요. 네. 출석 안 한 후보자들 1시간 남았네요. Dengan tegas dia meminta agar kandidat lain segera dicari untuk memenuhi jumlah juri yang diperlukan. Yaitu 8 orang. Di sisi lain ada pemuda bernama Namuo, yang sedang kredit usaha di kecamatan setempat. Dia berusaha meyakinkan petugas dengan menunjukkan produknya agar pengajuannya disetujui. 이번에 특허받은 이 초록색 버튼. Tiba-tiba Namuo menerima panggilan untuk mengikuti seleksi juri. Saat tiba di lokasi, Namuo merasa bingung dan gugup ketika ditanya oleh hakim tentang hukum. Karena dia tidak tahu, maka dia menjawab dengan asal-asalan. 피고인이 유죄일 가능성이 피고인은 유죄입니까? 이건 아닌데. Meskipun tidak memiliki pengalaman, dia akhirnya dipilih sebagai juri yang ke-8. Karena waktu yang mendesak dan tidak ada kandidat lain. 권나무 씨는 법이 왜 필요하다고 생각하십니까? 죄 지은 사람 처벌하려고. Setelah terpilih, semua juri berkumpul untuk diskusi. Hakim Jong Geom menjelaskan bahwa sidang kali ini hanya perlu menentukan masa hukuman. Karena terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya membunuh sang ibu. Setelah berdiskusi ke-8 anggota juri pun berfoto bersama. Menandai awal perjalanan mereka melalui proses peradilan yang bersejarah ini. Sidang pun dimulai. Saat Jong Geom membuka sidang, jaksa penuntut membacakan kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Jin Se. Terungkap bahwa Jin Se terlibat pertengkaran dengan sang ibu terkait uang. Dalam keadaan marah dia merencanakan untuk membunuh sang ibu dengan palu. Lalu memukul kepalanya hingga tidak bernyawa lagi. Setelah itu Jin Se mendorong ibunya dari balkon apartemen. Dan berpura-pura menelepon bantuan. Dia memberitahu bahwa ibunya terjatuh. Sesaat polisi tiba, Jin Se terjatuh dari tangga hingga tidak sadarkan diri. Setelah 3 hari di rumah sakit karena mengalami pendarahan pada otaknya. Ketika dia siuman langsung mengakui semua perbuatannya di depan polisi. Sidang berlanjut saat jaksa penuntut memberikan bukti-bukti lain, Namuo yang awalnya tidak peduli dengan kasus ini malah jadi penasaran. Dia merasa janggal dengan keputusan ibunya karena dibunuh. Mengingat tinggi balkonnya hanya setinggi dada ibunya. Penjaga apartemen juga menyaksikan bahwa ibunya diam saat Jin Se menjatuhkannya dan tidak mencoba melawan. Diketahui beberapa hari sebelum kejadian itu, Jin Se dan ibunya pergi ke kantor pelayanan untuk mengajukan biaya hidup setelah sang ibu mengalami kecelakaan kerja. Namun alih-alih mendapatkan bantuan, mereka malah diberikan formulir pemutusan ikatan keluarga agar dananya bisa cair. Jin Se pun marah pada petugas yang begitu merendahkan mereka. Dia lalu menolak jika hubungan mereka harus putus hanya demi uang.
Kita kembali ke persidangan. Jaksa penuntut umum mengungkap bahwa faktor kesulitan ekonomi mendorong Jinse untuk nekat menghabisi sang ibu setelah bertengkar. Bukti yang mendukung pertanyaan ini adalah ditemukan formulir pemutusan ikatan keluarga di rumah Jinse pada hari kejadian. Saat formulir tersebut dibacakan, Jinse tiba-tiba marah dan ngamuk. 읽어주시죠. 엄마랑 인연을 끊겠습니다. 만난 탓입니다. Ia mengatakan bahwa dia dipaksa untuk menulis surat itu. Dia mengaku tidak ingat apapun karena terjatuh dari tangga. Hakim Jonggeom dan hakim anggota, jaksa, dan pengacara pun mulai kesulitan menghadapi situasi ini. Akibatnya persidangan pun terpaksa ditunda. 인정합니다. Di sisi lain, para hakim merasa tidak senang karena kehadiran juri membuat proses persidangan semakin lama. Namun Hakim Jonggeom tetap pada pendiriannya. Jika kasus ini harus diselesaikan dengan benar. Namun Namwo teringat bahwa dia harus menyelesaikan produk bisnisnya sebagai syarat pengajuan kredit. Namun karena tidak diizinkan pergi, dia pun kabur dengan berpura-pura ke toilet. 화장실은 그냥 보내주던데? Saat melarikan diri Namwo tersesat, dan tanpa sengaja malah masuk ke ruangan sel Jinse. Dia juga malah menjatuhkan produknya yang menggelinding masuk ke dalam sel itu. Jinse pun membantu mengambilkan produk itu. Dan terlihatlah tangan Jinse yang cacat, yang selama ini dia sembunyikan dengan sarung tangan. Melihat ini, Namwo mulai curiga, apakah Jinse benar-benar melakukan pembunuhan dengan kekurangannya itu. Pikiran Namwo terus berputar. Dia memutuskan untuk kembali ke ruangan sidang, dan merelakan kesempatan kredit bisnisnya. Sidang kembali dilanjutkan, dan juri ke-6 mulai membahas hasil otopsi yang memutuskan bahwa luka di kepala Jinse disebabkan oleh palu. Juri nomor 6 seorang perawat manjat berpengalaman selama 30 tahun. Lalu menjelaskan bahwa dia mengenali setiap jenis luka pada mayat. Ia menegaskan bahwa luka di kepalanya ibu Jinse tidak mungkin disebabkan oleh palu. Terutama karena tidak ditemukan banyaknya darah. Jika ibunya benar-benar dibunuh sebelum dijatuhkan dari balkon, pasti ada jejak darah yang lebih jelas. Namun, juri ke-6 itu terus melanggar aturan sidang, sehingga dia dikeluarkan dari sidang oleh Hakim Jonggeom. 회정하세요. 경위. Kejadian ini membuat Namwo teringat akan apa yang dilihatnya sebelumnya, yaitu tangan Jinse yang cacat. Ia pun mulai penasaran, apakah seseorang dengan kondisi seperti ini bisa mengayunkan palu. Namwo pun meminta izin kepada Hakim Jonggeom untuk menguji hal itu. 네, 배심원들의 요청으로 확인해 보도록 하겠습니다. Saat Jinse diminta untuk mengayunkan palu, dia terlihat sangat takut dan ragu-ragu. Tetapi akhirnya, dia mengayunkan palu itu dengan sekuat tenaga. Namun tak terduga palu itu terlepas dari tangannya dan mengenai leher Hakim Jonggeom. 망치로 내리쳐보세요. Hakim Jonggeom pun segera dilarikan ke UKS untuk melakukan perawatan. Sementara Namwo disalahkan karena idenya yang membuat persidangan menjadi kacau. Di sisi lain para hakim meminta Hakim Jonggeom untuk segera memutuskan keputusannya. Namun, dia bersikeras bahwa persidangan harus dilanjutkan agar mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Setelah kembali ke pengadilan, Namwo menemui Hakim Jonggeom untuk mengungkapkan keraguannya. Meskipun Jinse bisa mengayunkan palu, dia merasa ada yang aneh. Karena palu itu terlepas dari tangannya, yang menunjukkan bahwa Jinse mungkin tidak mampu untuk mengayunkan palu dengan baik. Hakim Jonggeom pun menjawab bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa Jinse memang bisa mengayunkan palu. Dan persidangan akan dilanjutkan. Kini giliran paman Jinse yang memberikan kesaksian bahwa sebelum kejadian, ibunya sempat minum bersamanya. Mereka bertengkar setelah si paman meminta Jinse untuk meminta pekerjaan dan berhenti menganggur. Setelah itu ayah Jinse yang malam itu tidak ada di rumah. Menegaskan bahwa tuduhan nenek dan ayahnya sering bertengkar adalah salah. Dia yakin ayahnya bukanlah pembunuh sang nenek. 잘 들어보면 싸우는 게 아니거든요. 우리 아빠 절대 안 죽였어요. Saat tiba waktu untuk divonis, para juri dihadapkan pada dua pilihan, bersalah atau tidak bersalah. Mereka lalu melakukan voting.
Sementara jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati untuk Jin Se. Semua juri menghitung suara dan menyimpulkan bahwa Jin Se memang bersalah. Tetapi, masih ada satu suara yang belum dihitung. 잠깐만요. 8번 분? 잘 모르겠어요. Nameo masih merasa bimbang dan ragu untuk menentukan keputusannya. Namwo lalu meminta catatan khusus untuk dianalisis lebih lanjut. Ia mulai membaca lembar demi lembar. Tetapi hanya dirinya yang merasa ada yang tidak beres. Juri lain tampak tidak peduli dengan fakta-fakta yang ada. Setelah beberapa saat, juri kelima yang dianggap paling berwawasan membantu menjelaskan kasus ini dengan lebih sederhana. Dari penjelasan tersebut muncul dugaan baru di antara beberapa juri yang mulai merasa ada kejanggalan. Mereka mengingat bahwa palu yang diduga senjata pembunuhan ditemukan sehari setelah otopsi, dan tidak ada darah yang ditemukan di palu itu. Seorang juri tua lalu mengingatkan bahwa juri nomor 6 yang merupakan penjaga mayat sebelumnya juga menyatakan bahwa luka di kepala ibunya Jin Se bukanlah disebabkan oleh palu. Perdebatan panjang pun terjadi di antara para juri. Namun Namwo tetap pada keinginannya untuk mencari kebenaran hingga dia yakin. Dan beberapa juri akhirnya mulai berubah pikiran. Mereka meragukan bahwa Jin Se adalah pelaku pembunuhan. Setelah melihat pernyataan anak Jin Se dalam sebuah petisi yang menunjukkan kedekatan hubungannya. 전 소라가 한 말 믿어볼래요. 아빠랑 할머니랑 놀러 갔던 거. 두 분이 얼마나 애틋했는지 잘 나와. Jadi pada malam itu bahkan ibunya memberikan sarung tangan baru kepada Jin Se yang mengindikasikan hubungan keluarga yang baik. Jika demikian, mengapa Jin Se harus membunuh ibunya? Mereka pun mulai berasumsi bahwa penjaga apartemen yang melihat Jin Se menjatuhkan mayat ibunya dari apartemen mungkin saja keliru. Ada kemungkinan pelaku sebenarnya adalah pamannya. Karena malam itu mereka berdua sedang minum. 외삼촌이 그랬잖아요. 술 한잔했다고. Mereka terus berasumsi dengan kasus ini. Kecuali juri kelima yang tetap skeptis. Dia meminta semua orang untuk tidak mengira-ngira dan tetap pada faktanya saja. Hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk mengolah tempat kejadian perkara. Mereka tiba di apartemen Jin Se dan di sana Namwo menemukan catatan yang mencurigakan dan membawanya. Saat mereka turun ke lantai 6, juri kelima mengatakan, jika dari lantai bawah tidak terlihat jelas, dia akan mempertimbangkan suara saya. 육안으로 확인 안 되면 나도 생각 좀 해볼게. Olah TKP pun dilakukan dengan suasana yang disetting menyerupai malam kejadian. Lengkap dengan hujan buatan, semua juri berkumpul di lantai, di mana penjaga melihat kejadian itu. Mereka melihat untuk membuktikan apakah mereka bisa melihat wajah pelaku dari posisi itu. Ternyata, semua juri dengan jelas melihat, dan yang menguatkan, bahwa penjaga apartemen yang menjadi saksi tidaklah salah lihat. Setelah kembali ke pengadilan, Hakim Jong Geom dan para juri mulai mendiskusikan vonis hukuman. Namun Namwo tetap diam. Dia masih merasa ragu tentang keputusan yang harus diambil. Meskipun para juri sepakat untuk menandatangani surat persetujuan vonis jika Jin Se bersalah. Namwo mengungkapkan bahwa tidak ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa Jin Se membunuh sang ibu. 피고인이 망치로 죽였다는 검찰 수사도 부실화일 수도 있을 것 같습니다. Dia menekankan bahwa penyelidikan kasus ini juga dilakukan dengan buruk. Hakim Jong Geom yang merasakan beratnya tanggung jawab menjadi hakim, menceritakan pengalamannya saat pertama kali menjatuhkan vonis. Dia mengingat betapa menakutkannya momen itu, dan bagaimana dia memikirkan keputusan semalaman. Dia mengatakan jika momen ini akan mereka ingat seumur hidupnya. Hakim Jong Geom mengingatkan betapa pentingnya keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Mereka semua pun akhirnya menyetujui jika Jin Se bersalah dan akan dihukum mati. Singkat cerita, para juri telah menghabiskan waktu 1 hari untuk menyelidiki kasus ini. Mereka kelelahan dengan urusan yang mereka korbankan selama proses persidangan ini. Tiba-tiba, salah satu juri mengambil produk Namwo dan menekannya. Ternyata itu menghasilkan suara minta tolong. Karena hal itulah, Namwo malah tersadar, hal penting jika Jin sebenar-benar membunuh ibunya. Harusnya ibunya berteriak meminta tolong. Namun dalam keterangan jaksa, ibu Jin Se tidak berkata apapun. Mereka pun mulai menyimpulkan bahwa mungkin saja ibunya sengaja bunuh diri. 살아있어. 살아있었다? 살려달라고 하지 않았다.
싫었다? Saat memeriksa apartemen mereka menemukan catatan yang dituliskan tangan. Setelah mencocokkan tulisan itu dengan surat pemutusan ikatan keluarga yang diduga dituliskan oleh Jin Se, mereka baru menyadari bahwa kedua tulisan itu berbeda. Ini menunjukkan bahwa surat tersebut ditulis oleh sang ibu yang mungkin saja memilih untuk mengakhiri hidupnya agar Jin Se bisa mendapatkan tunjangan. Di sisi lain ingatan Jin Se akhirnya kembali dan teringat kejadian malam itu. Dia ingin menyelamatkan ibunya yang ingin bunuh diri. Dia panik dan menelpon polisi. Namun dia terpeleset dan jatuh dari tangga serta kehilangan kesadaran dan ingatannya. Setelah kembali ke persidangan, ketika Hakim Jong Geom bersiap untuk membacakan vonis, para juri kompak mengajukan interupsi. Mereka kembali berdiskusi dan memutuskan untuk menunda sidang, menyatakan bahwa memang Jin Se tidak bersalah. 그러면 여러분 모두는 그 의견에 동의하십니까? 네. 참고하겠습니다. 최종 선고는 저희 재판부가 결정하는 겁니다. Namun mereka terkejut mengetahui bahwa suara juri tidak bisa dijadikan dasar keputusan akhir. Namun Namwo pun mengingatkan Hakim Jong Geom tentang arti hukum yang pernah dia beritahu kepadanya. 아무런 기준 없이 사람을 처벌하면 됩니까? 그래서 사람을 함부로 처벌 못 기준을 세운 것이 Di sisi lain, Hakim Jong Geom merasa imbang. Tapi kemudian dia teringat akan prinsip hukum yang pernah dia katakan. Jika ada keraguan hakim harus mempertimbangkan kepentingan terdakwa. Dengan tegas dia mengatakan bahwa Jin Se tidaklah bersalah. 다음과 같이 선고합니다. 피고인 강두식 무죄. 우리는 이 사건의 실체적 진실을 알 수가 없습니다. Para juri pun merasa lega, dan anak Jin Se yang telah hadir tidak kuasa menahan tangis bahagia saat memeluk ayahnya. Jin Se pun juga ikut menangis. Film pun diakhiri jika para petinggi peradilan di Korea sangat bangga dengan keputusan Hakim Jong Geom 11 tahun kemudian. Di pengadilan yang sama terlihat salah satu juri yang kini telah menjadi seorang hakim. Dia tengah memandu para juri baru dengan mengikuti sidang yang mengajarkan arti keadilan yang sesungguhnya. Dan film pun tamat.